Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Rismawan, peserta Latsar CPNS 2022 Provinsi Jawa Barat dengan NDH 05 angkatan 16 dan tergabung dalam kelompok 2. Dalam penugasan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai judul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Saat ini, saya bekerja sebagai pengelola pameran dan peragaan pada bidang perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, disingkat Disperindag atau dikenal juga dengan nama Indag, beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 146 Bandung 40115. Disperindag adalah salah satu pelaksana teknis gubernur dalam pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi urusan industri agro, kimia, tekstil, dan aneka atau disingkat AKTA, industri legam, mesin, alat transportasi, dan elektronika atau disingkat ILMATE, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, dan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Disperindag Jawa Barat dikomandoi oleh seorang kepala dinas, yaitu Bapak Dr. Indra Sofyan STMSI. Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh sekretariat, 5 bidang yang terdiri dari 2 bidang industri, yakni industri AKTA dan industri ILMATE. Juga 3 bidang perdagangan yang terdiri atas perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri yang merupakan bidang di mana saya ditempatkan selaku pengelola pameran dan peragaan, dan juga bidang perlindungan konsumen. Serta terdapat pula kelompok jabatan fungsional. Selain bidang, Disperindag juga memiliki 2 unit pelaksana tingkat daerah atau UPTD, yaitu yang pertama UPTD Industri Logam dengan 2 satuan pelaksana di Bandung dan Sukabumi, serta UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan atau IPOK yang memiliki 7 satuan pelaksana di seluruh Jawa Barat, yakni Rumah Kemasan di Bandung, Satpel Persepatuan di Cibaduyut, Satpel Perstektilan di Majalaya, Satpel Kulit di Garut, Satpel Kerajinan di Tasikmalaya, Satpel Perkayuan di Sumedang, dan yang terakhir Satpel Rotan di Cirebon. Kemudian, terdapat pula 4 balai pengujian dan sertifikasi mutu barang atau BPSMB, yaitu BPSMB Agro Bandung, BPSMB Keramik dan Tabung Gas Bogor, BPSMB Air Minum dalam Kemasan di Cirebon, serta BPSMB Logam dan Elektronika di Karawang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tugas Disperindag dalam rangka mencapai visi dan misi Jawa Barat. Adapun visi Jawa Barat untuk periode 2018 sampai 2023 adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 misi sebagai berikut. Pertama, manusia Pancasila yang bertakwa. Kedua, manusia yang berbudaya. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, daya saing ekonomi. Dan yang kelima, pemerintahan yang inovatif. Sesuai dengan tugas pokoknya yang melaksanakan urusan pemerintah daerah mengenai bidang perindustrian dan perdagangan, Disperindag Jabar mengemban amanah untuk menjalankan misi keempat, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil, melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Misi tersebut kemudian diejawantahkan oleh Disperindag menjadi rencana strategis atau Renstra untuk periode 2018 sampai 2003 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri Jawa Barat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Barat. Yang kedua, meningkatkan peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat yang diukur melalui 2 sasaran, yaitu meningkatnya ekspor non-migas Jawa Barat dan meningkatnya perdagangan dalam negeri. Berdasarkan tujuan dan sasaran tadi, Disperindag membuatnya menjadi 4 program juara, yaitu yang pertama, Pasar Juara dengan kegiatan strategis pembangunan pasar kreatif, revitalisasi pasar tradisional, dan pasar SNI. Yang kedua, Industri Juara dengan kegiatan strategis FGD Kawasan Industri, serta Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Yang ketiga, Logistik Juara dengan kegiatan strategis melalui pembangunan pusat distribusi provinsi atau PDP di Purwakarta. Dan yang terakhir, Ekspor Juara sebagai program pendukung dengan kegiatan strategis eksportir milenial. Keempat program juara tersebut kemudian diturunkan kembali menjadi 9 program teknis, 1 program penunjang, 40 kegiatan, dan 83 subkegiatan. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas sebagai ASN,
Perlu dilakukan upaya-upaya dalam mewujudkan Smart ASN, di antaranya 1. Menjaga integritas dan profesionalisme sebagai ASN dengan tidak menerima gratifikasi dan suap dari pelaku usaha yang memerlukan bantuan atau pelayanan. Yang kedua, memiliki kemampuan literasi digital yang baik yang dapat dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari dengan membuat otomasi atas pekerjaan-pekerjaan yang masih bersifat manual. Yang ketiga, menguasai bahasa asing dalam rangka memperluas jejaring ke dunia global. Yang keempat, memiliki networking yang luas untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi serta dalam menciptakan peluang kerjasama. Yang kelima, memiliki jiwa entrepreneur, yaitu jiwa kewirausahaan dengan menumbuhkan kreativitas, inovasi, keberanian, dan cerdas dalam menciptakan peluang namun tetap bertanggung jawab. Dengan mewujudkan Smart ASN, kinerja pegawai dapat ditingkatkan, tantangan akan dengan mudah ditaklukkan, dan smart governance di Indonesia akan lebih cepat tercapai. Sekian paparan dari saya mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Izinkan saya menutupnya dengan berpantun. Beli salak di Pulau Bali, dibawa pulang ke Sukabumi. Mari terapkan berakhlak sehari-hari, ASN bangga melayani negeri. Ke Pangandaran beli ikan asin, untuk dikirim ke Malaysia. Mari jalankan Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.